Ya terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan salam Pancasila. Saya minta tolong sama bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa mensubscribe ya, sama likes. Jadi sekarang akan saya sampaikan masalah perlukah motif di dalam pembunuhan Mirna. Kasus ini sudah beberapa tahun yang lalu nih. Jadi ini saya peroleh dari YouTube, adanya dialog antara dua. Satu antara Dr. Jamin Ginting menyatakan, intinya dia dosen Universitas Indonesia yang menyatakan dalam perkara pembunuhan perlu motif. Dan kedua, teman bicaranya Profesor Edi, kelihatannya di dosen dari Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan intinya tidak perlu motif, dengan mengeluarkan dalil-dalil sampai keluar pendapat Utrecht dan lain sebagainya. Jadi di sini katanya Jamin Ginting waktu perkara Mirna ini, katanya jaksa waktu di surat dakwaannya itu dia menyebut motif, tetapi di dalam pembuktiannya tidak disebut motif. Ini jadi ini dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi ada yang menyatakan dalam perkara pembunuhan itu perlu ada motif, tetapi dengan yang lain tidak perlu ada motif. Jadi kalau saya sebagai menyampaikan, saya akan menyampaikan pendapat saya dalam hal ini. Pendapat saya menyatakan bahwa dalam perkara pembunuhan tidak perlu ada motif. Ada 4 alasan saya. 1. Motif itu tidak ada diatur dalam pasal 340 KUHP. Tidak ada diatur. Kedua, motif adalah apa yang ada dalam terdakwa. Jadi kalau motif itu, yaitu pengertian saya, motif itu adalah apa yang ada dalam diri terdakwa. Kedua, untuk mengetahui apa yang ada dalam diri terdakwa, hanya terdakwa sendiri yang tahu, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau itu nanti salah satu unsur dari pembunuhan, ya sulit kita membuktikan itu apa yang ada dalam jiwa seseorang itu. Dan juga motif ini tidak ada masuk dalam unsur kesengajaan, atau motif ini sudah termasuk dalam unsur kesengajaan. Perlu diketahui perkara pembunuhan itu harus mengandung unsur kesalahan. Kesalahan ini setiap perbuatan pidana harus mengandung unsur kesalahan. Kesalahan ini terdiri 2 unsur. 1 unsur kesengajaan dan 1 unsur kurang penghati-hati. Unsur kesengajaan ini bahwa perbuatan yang dilakukan itu ada dikehendakinya. Jadi kalau ada perkara pembunuhan itu dikehendakinya. Jadi sudah masuklah di situ motif. Tidak perlu kita motif yang sebenarnya dia membunuh itu. Yang penting sudah dia lakukan dan dia menghendaki pembunuhan itu sehingga mati. Ibarat mencuri, dia menghendaki pencurian itu. Ibarat membunuh, dia menghendaki pembunuhan itu. Jadi demikian. Jadi di sini inilah alasan saya, motif itu tidak perlu disebut dalam unsur pembunuhan. Jadi masalah kalau kita lari ke Mirna ini, dia kelihatannya didakwakan pasal 340 KUHP. Di sini ada perencanaan pembunuhan. Kalau saya lihat dari rencana pembunuhan ini, pertama dia di restoran, kemudian kan dimasukkan bubuk yang beracun di dalam gelasnya. Berarti sebelumnya kopi cyanida itu sudah dimasukkan ke dalam gelasnya sebelum orangnya itu datang. Berarti sudah ada perencanaan sebelumnya untuk membunuhnya. Akhirnya diminum, mati. Sehingga si Mirna di sini dihukum 20 tahun. Sebenarnya hukuman 20 tahun sudah pas. Tidak berat, tidak ringan. Karena apa? Dalam perkara pembunuhan direncanakan, pasal 340 KUHP itu, ancaman hukumannya itu adalah hukuman mati seumur hidup, hukuman barat maksimal 20 tahun. Di dalam ini hanya ancaman. Ini hanya pegangan hakim. Hakim itu tidak terikat kepada ancaman itu. Bisa nanti dihukum 10 tahun, 20 tahun, atau hukuman seumur hidup, atau hukuman mati.
tergantung hakim. Tetapi dalam masalah Mirna ini, dia hanya dihukum 20 tahun penjara. Berarti dikenakan hukuman maksimal dari perbuatan pidana itu, hukuman badan. Jadi menurut saya sudah cukup berat lah. Tidak berat sekali, tapi cukup berat. Jadi dia dijatuhkan hukuman badan selama 20 tahun. Jadi sekali lagi saya sampaikan, dalam perkara pembunuhan tidak perlu disebut motif, karena motif ini yang tahu hanya dirinya sendiri sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia biasa tidak akan tahu tuh motif. Kalau nanti ada unsur motif, ya perkara pidana tidak ada yang bisa dibuktikan. Makanya seperti kata jaksa yang didakwakan ada motif, tapi di pembuktian tidak ada. Ya memang dia tidak mampu membuktikan itu, apa yang ada di dalam isi hati daripada si terdakwa itu, apa yang ada dalam isi hati Mirna itu. Jadi saya sangat setuju dengan Profesor Edi, tidak perlu ada motif. Jadi cukuplah dalam hal ini ada unsur kesengajaan, dalam perkara pembunuhan ada unsur kesengajaan, sudah meliputi motif di dalam itu. Jadi motif itu sudah ada dalam unsur kesengajaan itu, yaitu unsur kesengajaan ini ada dia menghendaki pembunuhan, dia menghendaki matinya seseorang itu. Sekian dan terima kasih.